Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan UTS Jaringan Komunikasi dan Data. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Abiyuk Yasafli Priawan, lalu ada Moro Kurniawan, lalu ada Muhammad Albira, lalu ada Raihan Zidan, dan yang terakhir ada Tagar Wahyudi Adha. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Tiga contoh sistem transmisi data. Yang pertama itu ada simplex, kedua ada half duplex, lalu ada full duplex. Kita ke yang pertama, simplex. Arah transmisi ini disebut juga one way transmission. Simplex hanya dapat melakukan transmisi satu arah saja. Arah transmisi ini memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif, tidak dapat memberikan feedback terhadap pengirim. Jadi misal ini ada sumber data, lalu ini ada penerima. Si sumber mengirimkan informasi ke penerima, si penerima itu tidak bisa memberikan respon balik kepada sumber. Contoh penggunaan transmisi simplex yaitu ada pada pemancar televisi dan pemancar radio. Lalu kita ke yang kedua, ada half duplex, disebut juga dengan either way transmission. Half duplex dapat melakukan transmisi dua arah, akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Dalam arti lain harus bergantian. Contoh penggunaannya yaitu pada half duplex yaitu pada walkie talkie. Jadi ketika orang berkomunikasi dengan walkie talkie, cara mereka berbicara itu dengan bergantian, tidak bisa kontak ganti secara bertukar secara langsung. Lalu yang terakhir ada full duplex, disebut juga dengan both way transmission. Pada transmisi ini, kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh penggunaan transmisi full duplex ada pada telepon, handphone, dan smartphone. Jadi ketika melakukan panggilan menggunakan perangkat-perangkat tersebut, kita bisa menerima dan mengirim pesan secara bersamaan, tidak harus bergantian. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah struktur dan cara semua komponen yang ada pada sebuah jaringan saling berhubungan satu sama lain. Secara simpelnya, topologi jaringan itu ibarat jalan yang menghubungkan antar kota. Jenis topologi jaringan itu ada dua. Yang pertama topologi fisik, topologi yang mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Terus ada topologi logis, topologi yang cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Buat topologi fisik ada 6, sedangkan topologi logisnya ada 2. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang menghubungkan antar komputer atau perangkat jaringan lainnya ke satu kabel tunggal panjang yang menjadi backbone dan setiap ujungnya terdapat terminator. Berikut gambarnya. Buat kelebihannya sendiri mudah untuk instalisasi, kekurangannya bisa terjadi tabrakan antar data pada satu jaringan tersebut. Terus yang kedua ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang terhubung antara komputer atau perangkat jaringan lainnya dengan menggunakan inti node, hub, switch, router sebagai konsentrator sehingga membentuk layout seperti bintang. Berikut gambarnya. Buat keuntungannya, topologi star itu kontrolnya terpusat pada satu titik node sehingga kita dapat mengolah datanya lebih gampang, terpusat. Sedangkan buat kelemahan topologi star, apabila node atau titik pusatnya ini bermasalah, maka jaringan datanya juga ikut bermasalah. Topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang menghubungkan semua workstation dan server menjadi satu bentuk pola lingkaran. Setiap workstation yang melakukan sharing data, maka semua workstation maupun server akan menerima sharing tersebut. Kelebihannya, transfer datanya lebih cepat.
karena data bisa dikirimkan ke kiri atau ke kanan lintasan sehingga mempercepat proses terjadinya pengiriman data. Buat kekurangannya, kerusakan pada satu jalur jaringan itu bakal merusak satu jaringan. Terus ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, sehingga menyerupai pohon seperti jaringan bertingkat. Karena terdapat beberapa tingkatan jaringan. Dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih mudah. Berikut gambarnya. Buat kelebihannya tuh, jika terjadi troubleshooting, kita dapat mudah mengatasi. Terus kekurangannya, kalau misalkan jaringan yang berada di atas itu mengalami masalah, otomatis jaringan yang berada di bawahnya juga ikut terkena masalahnya gitu. Terus ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi gabungan dari topologi ring dan star, sehingga setiap perangkat akan terhubung secara langsung ke perangkat lainnya di dalam jaringan. Pada topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang akan ditunjuk atau dedicated link. Kelebihannya, kerahasiaan dan keamanan datanya terjamin. Buat kekurangannya, mahalnya biaya untuk membangun topologi mesh karena membutuhkan banyak kabel. Terus yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi komputer yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi. Pada topologi ini, semua topologi saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan sehingga membentuk hybrid. Semua fitur bagus dari setiap topologi dapat digunakan untuk membuat topologi hybrid yang efisien. Berikut gambarnya. Buat kelebihannya, topologi hybrid dapat digunakan di organisasi. Jadi topologi hybrid ini dapat menyesuaikan kebutuhan besar atau kecil. Buat kekurangannya, topologi hybrid itu mahal. Terus ada jenis topologi logik. Yang pertama ada topologi Ethernet. Tiap kali sebuah node atau simpul dalam jaringan mempunyai data untuk simpul lain, simpul tersebut menyiarkan broadcast ke seluruh jaringan. Seluruh simpul mendengarkan dan melihat apakah data tersebut untuknya. Jika ya, maka akan diproses, dan jika tidak, akan diabaikan. Kedua ada topologi token ring. Pengiriman data dilakukan dengan memberikan data pada setiap perangkat. Jika data diterima perangkat yang dituju, maka akan dikirim ulang. Namun, jika bukan, akan diteruskan sampai penerima. Apa itu three-way handshake? Three-way handshake merupakan sebuah metode TCP connection yang bertujuan untuk memastikan paket data dapat terkirim dengan baik. Gampangnya, seperti yang kita tahu, TCP bersifat connection oriented. Nah, sehingga data tidak akan dikirim kecuali sudah terkoneksi, atau kita harus menyiapkan dulu koneksinya. Proses membuat koneksi tersebut disebut three-way handshake. Dan bagaimana cara kerjanya? Misal saya di sini mempunyai klien di sebelah kiri dan server di sebelah kanan. Proses pertama, klien mengirimkan paket sync atau synchronization ke server. Proses ini diibaratkan klien meminta server untuk berkomunikasi. Kemudian proses kedua, setelah server menerima paket sync dari klien, maka sebagai balasannya, server mengirimkan paket sync plus ACK atau acknowledge ke klien. Proses ini diibaratkan server menerima ajakan klien untuk berkomunikasi dengan meminta klien untuk berkomunikasi. Kemudian proses ketiga, setelah klien menerima paket sync plus ACK dari server, maka klien akan membalas dengan mengirimkan paket ACK ke server. Proses ini diibaratkan klien menerima server untuk berkomunikasi. Dengan ini, koneksi dapat terhubung atau biasa disebut dengan establish. Tujuh layer pada OSI layer.
Terdapat 7 mode layer OSI yang memiliki kinerja secara berurutan, mulai dari layer yang paling atas menuju layer yang paling bawah. Berikut ini adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. Application layer merupakan lapisan terakhir dari OSI layer. Presentation layer lapisan ke-6, session layer lapisan ke-5, transport layer lapisan ke-4, network layer lapisan ke-3, data link layer lapisan kedua, dan physical layer lapisan pertama. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk byte stream. Byte stream ini bisa dikatakan sebagai data digital. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang dekat dengan hardware jaringan secara fisik dan ditransmisikan oleh physical layer ini menggunakan jenis sinyal fisik. Protokol pada lapisan ini adalah FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3, dan NFS. Data link layer adalah lapisan kedua dari OSI layer. Data link layer bertugas untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus byte ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengelamatan fisik seperti alamat MAC sebagai identitas niche, network interface card, pada suatu jaringan. Contoh protokol pada layer ini adalah Ethernet, token bus, token ring, dan demand priority. Network layer bertugas untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Selain itu, untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protokol, sehingga nantinya tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Contoh protokol pada layer ini adalah IP dan IPX. Lanjut di lapisan keempat yaitu transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah yang pertama, memecah data ke dalam paket-paket data, lalu mentransmisikan data tersebut dari session layer menuju ke network layer maupun sebaliknya. Yang kedua, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya suatu gangguan. Contoh protokol pada layer ini adalah TCP, UDP, dan SPX. Lanjut di lapisan kelima adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti memutus dan juga memelihara koneksi tersebut. Contoh protokol pada layer ini adalah NetBIOS, NetBEUI, ADSP, dan PAP. Lanjut di lapisan ke-6 ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer juga berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antar dua perangkat. Selain itu, presentation layer juga dapat melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Yang terakhir, yaitu application layer. Application layer ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir dari OSI layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses suatu jaringan, membuat pesan, kesalahan, lalu application layer juga menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Contohnya adalah menyediakan sebuah interface untuk SMTP, Telnet, dan FTP. Selanjutnya ada cara menentukan netmask, network ID, broadcast ID, host awal, host akhir, range host, dan jumlah host. Next. 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 Yang pertama ada cara menentukan netmask. Misal IP address yang kita punya 230.123.241.107 prefix 26.
diubah menjadi bilangan biner, yaitu 1111111111 titik 11 titik 111111 titik 11111111 titik 11000000 sehingga menjadi 255.255.192. Yang kedua ada cara menentukan network ID. Net ID di sini yaitu diubah dulu menjadi kebilangan biner dari 230.123.241.107 prefiks 26. Di sini bilangan binernya yaitu 11100110 titik 0 11111111 titik 1111110001 titik 0 11010011 11111111 titik 11111111 titik 11111111 titik 11000000, lalu kita n-kan sehingga bilangan binernya menjadi 11100110 titik 0 11111111 titik 11110001 titik 01000000. Next. Selanjutnya menentukan broadcast ID. Misal IP address yang kita punya 230.123.241.107 prefiks 26. Kita cari wildcardnya terlebih dahulu, yaitu 255.255.255.255 dikurangin IP address dari NetSmart tadi, yaitu 255.255.255.192, sehingga hasilnya menjadi 0.0.0.63. Next. Lalu kita tentukan broadcast ID-nya dengan cara wildcard ditambahkan dengan network ID. Di sini yaitu wildcardnya di sini yaitu 0.0.0.0.63 serta network ID-nya yaitu 230.123.241.64, lalu dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi 230.123.241.127. Next. Menentukan host ID awal. Host ID awal di sini yaitu rumusnya network ID tambahkan 1 dengan network ID 230.123.241.64.1 sehingga hasilnya menjadi 230.123.241.65. Next. Ada menentukan host ID akhir. Rumus dari host ID akhir yaitu broadcast dikurangin 1, yaitu 230.123.241.127 dikurangin 1 sehingga menjadi 230.123.241.126. Selanjutnya yaitu next, menentukan range host. Rumus range host adalah host awal yaitu 230.123.241.65 dengan host akhir 230.123.241.126. Next. Menentukan jumlah host. Semisal kita ambil contoh jumlah host dari 26, yaitu rumusnya sebagai berikut. 2 dipangkatkan 32 dikurangin prefiks dikurangin 2 sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 6 dikurang 2, yaitu 64 dikurangin 2 sama dengan 62. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.